Jadi saya selama beberapa tahun terakhir project dari dia dan mengerjakan project bersama-sama. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita itu sebagai seorang programmer untuk bisa mendapatkan klien. Jadi di video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya beberapa tahun terakhir ini mengenai bagaimana saya bagaimana mendapatkan klien. Nah, jadi saya mau sedikit sharing dulu. Jadi saya selama beberapa tahun terakhir ini seringkali mendapatkan project dari partner saya, yaitu dari guru saya sendiri. Nah, dia seringkali memberikan saya itu sebuah project nih, dan saya beberapa kali mendapatkan project dari dia dan mengerjakan project bersama-sama di sana. Tidak hanya diberikan project saja teman-teman, tapi seringkali juga saya diajak untuk dengan guru saya itu untuk ketemuan dengan klien langsung. Nah, di sana saya sering lihat nih guru saya dalam dia itu berbicara dengan klien, saat dia itu bernegosiasi dengan klien, dan di sana saya mulai belajar dan mendapatkan pengalaman baru. Jadi ketika dia itu bertemu dengan klien, di saat dia itu berbicara dengan klien, di saat dia itu bernegosiasi dengan klien, dia betul-betul berbicara dengan cara yang betul-betul baik-baik di sana teman-teman, dan saya pun itu betul-betul melihat bahwa luar biasanya dia itu bernegosiasi dengan klien sampai akhirnya klien itu mau untuk memberikan project kepadanya teman-teman. Nah, pertanyaannya muncul nih, jadi kira-kira seperti apa nih cara guru saya itu mendapatkan hatinya klien, cara dia itu bisa mendapatkan project dari klien tersebut, dan klien pun itu bisa memberikan project kepadanya tuh. Nah, jadi setelah saya lihat-lihat nih, setelah saya itu ikut bersama-sama dengan guru saya, ikut bersama-sama dengan partner saya, ternyata ada satu hal yang membuat saya itu belajar teman-teman. Dan ini adalah pengalaman yang saya dapat dari ketika saya itu mengikuti guru saya untuk membuat project bersama-sama. Jadi pengalaman apa yang saya dapat teman-teman? Nah, jadi pengalaman yang saya dapat itu adalah memahami klien. Nah, jadi memahami klien ini maksudnya apa teman-teman? Maksudnya adalah saat kita itu harus memahami apa yang menjadi maunya klien. Kita tidak bisa memaksa klien untuk memahami maunya kita. Jadi kita lah ini yang mencoba untuk memahami apa yang menjadi maunya klien, memahami apa yang menjadi keinginannya klien, dan kita harus melakukan itu teman-teman. Jadi kita dulu yang harus memahami mereka, baru kitalah yang mencoba untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Jadi begitu teman-teman. Jadi kunci untuk mendapatkan klien di sini sebenarnya adalah dengan memahami apa yang menjadi maunya klien. Terlepas dari kita membuat portfolio sebanyak mungkin untuk memberikan bukti bahwa kita itu bisa buat aplikasi dan lain sebagainya, terlepas dari kita itu membuat banyak sekali portfolio, kita harus betul-betul memahami dulu bagaimana apa yang menjadi maunya klien. Nah, muncul nih sebuah pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaannya begini teman-teman, pertanyaannya bagaimana jika kita itu sudah punya banyak portfolio tapi kita tidak bisa memahami maunya klien? Kita selalu maunya klien lah yang harus memahami kita. Kalau klien maunya A dan kita ingin B, kita memaksa bahwa klien itu harus mengikuti kita, bahwa klien itu harus mengikuti maunya kita. Kalau kita maunya B, maka klien itu yang harus ikut kita, yaitu dia harus mengikuti kita pilihnya yaitu B. Nah teman-teman, ini adalah kesalahan yang besar. Ini betul-betul salah besar, karena kalau seperti itu maka kemungkinan besar klien itu tidak akan memberikan project kepada kita teman-teman, karena tentunya klien lah yang memegang besar peranan penting terhadap projectnya kita. Dialah yang mengambil sebuah keputusan di sana, di titik dimana dia melihat kalian itu tidak bisa memahami apa yang menjadi maunya, maka disitulah kesalahan yang besar teman-teman. Bisa jadi klien itu bisa akan mencari programmer yang lain dan memberikan project yang dia dapat untuk diberikan ke programmer yang lain. Nah, makanya ini adalah kesalahan yang besar teman-teman yang seorang programmer itu tidak bisa lakukan. Untuk itulah maka kita sebagai seorang programmer harus belajar memahami klien, pahami klien secara baik-baik. Kalau misalnya klien maunya fitur A,
dan kita rasa itu sulit untuk dibuat, maka berbicaralah baik-baik di sana, lakukanlah negosiasi di sana. Begitu teman-teman. Dan saya pun itu melihat bahwa guru saya pun melakukan hal yang demikian. Di saat kliennya mau fitur A, dia mencoba untuk berbicara baik-baik dengan kliennya, dia coba untuk bernegosiasi dengan kliennya secara baik-baik, dan akhirnya dia ketemu tuh win-win solution yang dimana satu puas dan satu pun puas. Jadi di pihak klien itu puas, di pihak kita juga sebagai seorang programmer itu puas. Jadi saya lihat bahwa guru saya itu betul-betul memahami hal yang seperti ini. Jadi dia betul-betul negosiasi di sana, dia berbicara dan dia berusaha untuk menemukan win-win solution. Win-win solution di sana. Dia coba untuk betul-betul memahami dulu apa yang menjadi maunya klien, baru ketika dia memahami apa yang menjadi maunya klien, baru nih dia mencoba memberikan sebuah pemahaman kepada klien bahwa ini yang menjadi maunya kita. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita dulu yang harus memahami klien, baru kita lah yang memberikan dia sebuah pemahaman pada si klien tersebut untuk seperti ini nih cara nanti kita akan lakukan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi pelajaran yang terpenting di sini itu adalah kita betul-betul harus memahami nih apa yang menjadi maunya klien, karena yang saya lihat sering kali itu kebanyakan programmer tidak mendapatkan project, tidak mendapatkan klien karena mereka tidak memahami hal yang tidak memahami poin ini nih teman-teman, tidak memahami hal yang seperti ini, yaitu memahami apa yang menjadi maunya klien. Jadi memahami klien ini adalah pemahaman dan pola pikir yang harus kita sebagai seorang programmer itu pelajari. Karena kalau kita tidak pelajari, maka kita tidak akan bisa mendapatkan klien, kita tidak akan bisa mendapatkan project di sana teman-teman. Dan percayalah, ketika teman-teman tidak bisa memahami klien, teman-teman itu hanya merasa bahwa klien itu yang harus memahami kita, percayalah teman-teman tidak akan pernah maju di sana. Percayalah teman-teman tidak akan bisa mendapatkan project sebanyak mungkin, karena jika teman-teman tidak bisa melakukan ini, maka orang lain pun tidak akan suka dengan kita sebagai seorang programmer. Seperti itu teman-teman. Jadi belajarlah untuk memahami klien, terlepas dari kita itu membuat portfolio yang banyak, supaya kita itu bisa mendapatkan project dan mendapatkan klien yang banyak di sana. Ketika kita mendapatkan klien yang banyak, maka jam terbang kita, pengalaman kita itu akan semakin bertambah teman-teman. Jadi ini dulu video kali ini, kita akan lanjut lagi di video berikutnya ya. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya, dan tentunya kita akan membahas beberapa pembahasan yang lain yang tentunya seputar pemrograman, teknologi, dan juga self dev, dan juga tentunya beserta dengan soft skill. Jadi seperti itu teman-teman. Ini dulu ya untuk video kali ini. Kalau menurut pendapat kalian seperti apa nih